Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dalam menanggapi suatu dialog. Sekarang ini masuk pada alasan yang kelima. Salah besar orang yang mengatakan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencari kesenangan dari wanita dengan menggunakan kedok agama. Alasannya yang pertama, pengakuan Allah Ta'ala bahwa beliau itu seorang hamba yang telah mencapai derajat akhlak yang luhur. Surat Al-Qalam surat 68 ayatnya 4. Sehingga Nabi yang paling unggul, saya ulangi, sebagai Nabi yang paling unggul. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 253. Dalam menunaikan tugasnya bagaikan matahari. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Dan pembawa rahmat bagi sesama manusia termasuk alam semesta. Surat Al-Anbiya 21 ayatnya 107. Yang kedua, sikap Siti Aisyah dan istri-istri Nabi yang lainnya untuk memilih tetap tinggal di rumah beliau dengan tidak mendapat kemewahan duniawi daripada berpisah dengan beliau dengan mendapatkan kemewahan duniawi. Hadis riwayat Bukhari ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada kaum wanita sangat besar. Bahkan salah seorang istri beliau menyatakan bahwa akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Tabaqat Ibnu Sa'ad juz 1 bagian 2 halaman 89. Yang ketiga, kenyataan hidup beliau yang diceritakan istri dan sahabat-sahabat beliau bahwa satu, masa remaja beliau yang selalu mencerminkan orang suci yang tidak mengikuti arus kebiasaan remaja yang nista di masanya. Yang kedua, sebelum beliau memasuki masa tua, sebelum usia 54 tahun, beliau hanya mempunyai seorang istri saja, dan itu pun seorang janda yang lebih tua dari usia beliau sendiri. Padahal peluang untuk mendapatkan istri yang perawan, yang gadis, lebih muda dan lebih cantik sangatlah memungkinkan di masa itu. Namun beliau tidak melakukan itu. Alasan yang ketiga, setelah usia beliau 54 tahun dan para sahabat beliau banyak yang menjadi pahlawan dalam membela diri, sehingga banyak janda miskin yang menanggung anak-anak yatim, baru beliau melakukan poligami dengan janda, ibu anak-anak yatim yang umumnya miskin, tua, dan tidak cantik wajahnya. Alasan yang keempat, di masa beliau berpoligami kebanyakan waktu beliau untuk berdakwah, dan kalau malam antara 1/3 hingga 2/3 malam beliau gunakan untuk sholat. Jadi sangatlah tidak beralasan kalau poligami Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai bukti untuk menuduh beliau mencari kesenangan dari wanita dengan menggunakan kedok agama. Tuduhan itu sangat keluar dari, saya ulangi lagi, tuduhan itu jelas keluar dari orang yang benci kepada beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam.
atau karena belum mengerti saja. Alasan yang keenam, bohong besar dan terlalu mengada-ada orang yang mengatakan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merekayasa wanita agar hormat dan taat kepada pria atau suami untuk menikmati secara sepihak dengan sabdanya, dunia itu adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah wanita solehah. Musnad Ahmad bin Hanbal juz 2 halaman 168. Dan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Beliau bersabda demikian sangatlah tepat dan proporsional sebab saya ulangi lagi, sebab kebaikan dan keunggulan suatu umat manusia itu terletak pada pendidikan dan pengorbanan kaum ibu. Kaum ibu adalah orang yang paling dekat kepada anak dan paling besar pengaruhnya bagi anak sejak anak itu dalam kandungan ibunya, masa kanak-kanaknya, masa dewasanya maupun masa tuanya. Karena itu terwujudnya kesuksesan hidup anak itu sangat ditentukan oleh doa, contoh dan peranan pendidikan ibunya. Sejarah menjadi saksi bahwa bangsa Arab yang buta huruf dan jahiliyah berubah menjadi bangsa yang pandai dan berakhlak luhur serta mencapai kejayaan dan keunggulan di atas bangsa-bangsa sewaktu dipimpin oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 abad lamanya adalah berkat pimpinan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan teladan beliau. Ini disampaikan oleh Michael H. Hart, seorang penulis barat. Salah satu cara beliau untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan berat ini adalah beliau menempatkan kedudukan wanita yang luhur dan mendayagunakan potensi terpendam untuk merealisasikan cita-cita Allah Ta'ala yang membawa rahmat dan berkah bagi semuanya. Demikian kajian menanggapi sebuah dialog dari Abdul Rojak. Kita sambung pada video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.